Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Saat ini saya akan berbagi cerita tentang masjid dan juga makam Kanjeng Sunan Ampel di Surabaya. Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan berziarah ke Ampel Denta, berziarah di pusara Kanjeng Sunan Ampel, seorang mahaguru dari para wali di Jawa. Kenapa saya katakan guru atau mahaguru? Karena di pesantren yang diasuh Kanjeng Sunan Ampel inilah para wali-wali juniornya, muridnya, seperti Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Derajat, Bonang, Kanjeng Sunan Kalijaga, Kanjeng Sunan Kudus, sampai Kanjeng Sunan Muria dan juga Kanjeng Sunan Gunung Jati berguru, belajar agama Islam, sosial, politik, budaya. Baik, gambar yang Anda saksikan ini adalah jalan atau pintu gerbang setelah kita turun dari kendaraan, memarkirkan kendaraan kita akan ketemu dengan gerbang jalan masuk menuju ke area makam. Sana ada tulisan Jalan Ampel Masjid sesuai yang Anda saksikan. Kemudian kita akan memasuki lorong yang di kanan kirinya dipenuhi dengan para penjual. Ini lazim ada di makam-makam para wali seperti di Katilangu atau di tempat yang lain. Baik, pelan-pelan kita masuk. Lihat suasananya asik sekali. Teman-teman yang dominan di Ampel, ya, suasananya Ampel Denta itu sekitar Masjid Kanjeng Sunan Ampel itu kental dengan nuansa Arabnya. Lihat itu para penjualnya, kepadatan penjualnya asik sekali. Oke, nanti kalau Anda berjalan ke sana di salah satu lorong, karena ada beberapa lorong ya, tidak mesti satu lorong yang kita lewati, itu kita juga akan menemukan ada makam seorang Habib di sana. Itu perhatikan tulisannya. Oke. Kemudian yang juga menyita perhatian saya, teman-teman sekalian, kalau kita ke Ampel itu, gerbangnya saya suka sekali itu, gerbang-gerbangnya, gapuranya itu khas sekali. Dari tembok yang sudah diplaster dengan tumpukan undakan dan ornamen yang khas sekali. Megah, tidak terlalu megah, tapi juga cukup membuat terpana orang yang memandangnya. Baik, pelan-pelan kita masuk melalui lorong tadi dan sampailah kita di satu titik yang dari situ kita bisa mengamati Masjid Sunan Ampel. Lihat itu, ada atap masjid dan menaranya. Oke, kemudian ini sampai di pagarnya, ya, ada tulisan kalau ke kiri sampai ke makam, kalau ke kanan ada destinasi lain. Perhatikan lorong-lorongnya asik sekali. Dan ini ada makam yang terpisah dengan komplek makam Kanjeng Sunan Ampel. Anda juga bisa mengunjungi ke sana. Oke. Ada juga ini makam Kiai Haji Mas Mansur. Kalau saya tidak keliru, beliau adalah salah satu tokoh Nahdlatul Ulama di periode awal. Partner dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, dan tokoh-tokoh sepuh lainnya. Oke, kita masuk. Ini kita sudah mulai mengamati bagian dari masjid. Perhatikan itu baluk-baluknya, tiang penyangganya, kelihatan kokoh sekali. Ini di sebelah utaranya, Serambi bagian utara. Oke,
Kalau di sebagian selatannya, ini perhatikan warna catnya merah dalam, merah tua. Kalau di sebelah selatannya, ini teman-teman. Oke. Ya, ada pintu ini. Ini di bagian utaranya. Oke. Kemudian perhatikan itu menaranya, megah sekali ya. Baik, kemudian kita melihat dalam masjid. Kalau kita masuk ke dalam, itu tiang-tiangnya ada banyak sekali ya, kelihatan rumit sekali. Itu tiang-tiangnya kelihatan kokoh, tiang dari kayu. Ini di dalam masjid. Di dalam masjid yang ruang utama. Nah, kalau ini ruangan masjid yang agak dekat dengan mihrab, dengan pengimaman. Nah, ini di soft awal. Ini soft awal. Kalau kita masuk melalui pintu bercat hijau ini, hijau muda, kita masuk di soft agak awal. Kemudian ini adalah bagian mihrab dan juga mimbarnya. Masjidnya lumayan luas teman-teman. Oke, kita sudah melihat dalamnya masjid. Kemudian kita keluar. Di depannya teman-teman, mohon maaf agak belakangan nggak apa-apa ya. Di depan masjid itu ada tempat mengambil air wudhu yang khas sekali. Ini bentuknya. Bentuknya itu lingkaran gitu kan, dan ada pancurannya. Oke, kemudian kita akan menyusuri, kita akan berjalan menuju ke makam Kanjeng Sunan Ampel, tokoh utama di sini. Tokoh utama yang menjadi tujuan bagi para tamu, para peziarah. Oke, ini seperti yang tadi saya ceritakan, banyak gapura yang megah sekali. Kita akan melewati lorong-lorong ini, kita akan keluar masuk gapura, dan sampailah kita di area tempat ziarah. Nah, ruangannya seperti ini. Ruangannya luas sekali teman-teman, dan penampakan bangunan makam yang terbaru seperti yang Anda saksikan ini. Jadi ada area yang luas dengan lantai yang cukup wah, dan ini adalah nisan Kanjeng Sunan Ampel. Oke, setelah berziarah kita bisa keluar, bisa ke masjid, bisa menikmati kesejukan atmosfer di dalam masjid, luar biasa sekali. Sholat 2 rakaat, atau kalau bertepatan dengan sholat 5 waktu bisa sholat di sana, bisa menyempatkan untuk membaca Al-Quran, sekedar melepaskan lelah. Dan kita setelah itu bisa keluar lagi ke tempat parkir tadi, dan dari situ Anda juga bisa melengkapi, ini mungkin yang tidak banyak tahu ya, kalau rombongan saya nggak tahu apakah kesini atau tidak. Di depan komplek makam Kanjeng Sunan Ampel itu juga ada destinasi peziarah, namanya situs atau makam Boto Putih. Nah, kita akan ke sana. Perhatikan, ini cukup mencolok bangunannya, agak merah, paduan putih dan hijau. Kita akan masuk ke sana. Ini pintu gerbangnya.
Kita akan masuk pelan-pelan, kita akan menjumpai ini juga gerbang-gerbang gapura yang bersama. Nah, ini ada tulisannya, Boto Putih. Ada makam tokohnya, Anda bisa hunting sendiri ke sana, dan juga ada makam seorang habaib di sana. Anda bisa melengkapi, melanjutkan ziarah ke situs makam Boto Putih. Ini pengalaman saya berziarah ke Ampel beberapa waktu yang lalu, semoga bermanfaat bagi Anda yang juga merencanakan perjalanan ke sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.